Selamat malam, perkenalkan saya Beatrix Stefani, NIM 27027963664. Saya dari program studi MMSI Online, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final exam saya dengan mata kuliah Business Intelligence. Topiknya adalah Customer Churn Prediction pada perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Jadi untuk dataset yang saya gunakan di sini ada churn TP CSV seperti yang sudah disediakan oleh Prof. Tuga, yang mana yang menjadi konsiderasi dalam penelitian ini atau yang menjadi konsiderasi dalam final exam ini adalah menganalisis dataset untuk memprediksi dan memberikan insight terkait customer yang churn terhadap layanan telekomunikasi. Nah, untuk datasetnya sendiri di sini ada 20.000 data dengan 13 atribut. Untuk soalnya di sini ada 7 butir, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengamatan Excel. Jadi untuk pengamatan sekilas saya terhadap dataset ini tanpa analisis mendalam adalah sebagai berikut. Sudah saya coba visualisasikan dalam bentuk Excel supaya memudahkan dalam melihat datanya ya. Nah, di sini ada 13 atribut dari college income sampai dengan target labelnya di sini ada leave. Nah, untuk detailnya saya akan jelaskan di laporan. Nah, untuk aspek profiling dari customer, saya kategorikan di sini ada 3. Saya kelompokkan ada 3, yaitu atribut college, income, dan house. Kemudian untuk dari aspek customer behavior-nya, saya kelompokkan di sini ada 4. Ada atribut leftover, ada over 15 minutes calls per month, ada rata calls duration, dan ada reported usage level. Sedangkan dari aspek finansial, saya kelompokkan ada 3 atribut, yaitu average, handset price, dan profitability. Dan kemudian ada aspek satisfaction dan intention, ada 2 atribut yaitu reported satisfaction dan considering change of plan. Nah, untuk target labelnya di sini sudah jelas, yaitu leave yang merepresentasikan pelanggan memutuskan untuk churn atau berhenti dari layanan. Nah, untuk dataset ini yang terdiri atas 20.000 data dan 13 atribut, terdapat kombinasi tipe data kategorikal dan numerikal. Nah, kemudian apa saja yang saya dapatkan secara sekilas ketika melihat di Excel adalah yang pertama, ketidakpuasan pelanggan yang divisualisasikan atau direpresentasikan dari atribut reported satisfaction. Jadi reported satisfaction ini untuk menampilkan tingkat kepuasan pelanggan. Ada 5 kategori, yaitu unset, very unset, average set, dan very set. Jadi sangat tidak puas, ada tidak puas, sangat tidak puas, tengah-tengah ya atau middle, kemudian puas dan sangat puas. Kalau kita lihat rentangnya dari jumlah customer-nya, yang menduduki paling tinggi itu adalah customer yang tidak puas atau sangat tidak puas dan tidak puas gitu ya. Ini berbanding terbalik dengan customer yang tingkat kepuasannya puas dan sangat puas. Nah, kemudian untuk target labelnya, customer yang memutuskan untuk churn atau meninggalkan layanan itu lebih tinggi dibandingkan customer yang loyal atau stay. Nah, kemudian potensi niat pelanggan untuk berpindah atau dari atribut considering change of plan, di sini sudah saya coba plotkan supaya lebih representatif, di mana customer yang memutuskan untuk berpindah layanan dengan ada beberapa kelompok yaitu perhaps, considering, dan actively looking into it, itu persentasenya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang tidak terpikirkan untuk berpindah layanan. Jadi sudah saya tandai, ini adalah kelompok customer yang churn-nya tinggi, seperti itu. Nah, untuk rumusnya sudah saya gunakan seperti ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir 70% customer itu memiliki indikasi untuk berniat pindah berdasarkan datanya. Kemudian untuk biaya tambahan yang tinggi yaitu overage, ini adalah salah satu indikator untuk churn karena customer dengan nilai average yang besar memiliki kecenderungan mengalami ketidakpuasan. Nah, average ini adalah salah satu atribut yang mengukur
adanya yang merecord adanya biaya tambahan, biaya yang membengkak di luar gitu ya. Nah, kemudian ada customer behavior yang tidak optimal, yaitu persentase leftover yang tinggi. Artinya bisa disimpulkan bahwa beberapa customer yang membeli atau memiliki paket langganan itu memiliki sisa kuota yang tinggi. Artinya ada paket yang tidak terpakai, jadi tidak efektif ya, tidak sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Seperti itu. Untuk profitabilitasnya juga eh, rendah. Jadi customer yang memberikan kontribusi yang rendah bagi perusahaan itu sering eh, memiliki ketidakpuasan yang tinggi dan berpotensi tinggi untuk churn. Kemudian untuk masalah perusahaan yang kemungkinan bisa diselesaikan, ini nanti akan menjawab di bagian akhir untuk rekomendasi bagi perusahaan, yaitu dalam penelitian ini akan merekomendasikan solusi yang membahas tentang tingginya customer churn rate, kemudian bagaimana mengefisiensi alokasi biaya retensi pelanggan, bagaimana menangani penurunan kepuasan pelanggan, dan penurunan profitabilitas dalam jangka panjang. Nah, lalu apa sih yang tidak teridentifikasi secara sekilas kalau kita hanya memakai data Excel atau melihat 20.000 data menggunakan Excel? Itu yang pertama, pengaruh bobot setiap variabelnya terhadap churn. Nah, ini tidak terrecord ya, tidak tertampilkan secara eksplisit tanpa analisis mendalam. Kemudian ada kombinasi variabel, ada kesalahan interpretasi bias intuitif atau asumsi. Nah, biasanya kita hanya melihat secara asumsi manusia. Contohnya atribut yang mungkin kita akan jadi kandidat berpotensi churn tinggi adalah reported satisfaction yang langsung merekam tingkat kepuasan customer. Atau mungkin kita melihat bahwa atribut consideration of plan itu adalah atribut yang sudah sangat jelas untuk mewakili alasan kenapa customer itu churn. Nah, padahal nanti ketika dianalisis mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, itu akan terjawab ketika dilakukan analisis mendalam, bukan hanya berdasarkan asumsi kita. Seperti itu. Kita akan lanjutkan untuk eh, berikutnya, yaitu eksplorasi terhadap dataset. Ini adalah soal yang kedua, di mana di sini diminta untuk apa saja sih variabel yang kemungkinan menurut saya paling berhubungan dengan variabel of interest. Yang pertama, awalnya, saya memetakan variabel reported satisfaction karena berdasarkan pengamatan saya, ini adalah variabel yang langsung merekam tingkat kepuasan customer. Ya, di situ sudah secara eksplisit mana customer yang puas, yang sangat puas, yang tidak puas, sangat tidak puas, atau yang middle. Seperti itu. Nah, kalau dilihat secara sekilas, memang untuk customer yang tingkat kepuasannya very unset atau sangat tidak puas itu memang sangat tinggi jumlahnya. Kemudian untuk considering change of plan, di sini menurut saya karena datanya sudah jelas, eh, keinginan untuk berpindah layanan 70% customer, maka saya masukkan di tabel ini. Kemudian ada atribut average, leftover, dan average call duration. Kemudian di sini ada grafik. Saya membuat 5 grafik. Yang pertama grafik hubungan antara reported satisfaction dengan churn. Nah, kalau kita perhatikan di sini, customer dengan tingkat kepuasan very unset itu memiliki indikasi resiko churn sangat tinggi dibandingkan dengan customer yang puas. Ya, secara data sudah terlihat ya, untuk customer unset dan very unset itu memiliki kecenderungan churn yang tinggi dibandingkan mereka loyal. Kemudian kita bandingkan dengan grafik hubungan antara consideration of plan dengan leave. Di sini kalau kita perhatikan, customer dengan niatan actively looking into it, niatan untuk berpindah ya, aktif melihat alternatif layanan yang lain di luar sana, dan customer yang memiliki kecenderungan untuk consider berpindah itu tingkat churn-nya jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan customer yang never thought, no, dan perhaps ya. Kemudian lanjut di sini ada grafik average dan leave, sama churn-nya juga tinggi, di mana ini adalah atribut average ini atribut yang merecord kelebihan atau biaya
tambahan ya di luar langganan seperti itu. Nah, biasanya kalau customer-customer yang memiliki biaya eh, tambahan lebih tinggi atau lebih sering, biasanya mereka cenderung untuk memutuskan untuk churn gitu. Kemudian ada grafik leftover dan leave. Kemudian ada average call duration by customer churn status. Di sini hasilnya seperti ini. Kemudian kita bahas untuk soal nomor 3, yaitu tahap pre-processingnya di dalam data mining ya. Nah, untuk pre-processing datanya, di sini saya sudah kumpulkan jadi satu. Saya menggunakan Google Colab. Nah, pertama saya akan siapkan datanya. Di sini langkah-langkah teknis secara lengkapnya ya, tapi saya akan menampilkan yang sudah saya eh, masukkan ke dalam laporan. Seperti itu. Nah, untuk pertama, saya akan meload datasetnya sebanyak 20.000 data dengan 13 atribut. Kemudian kalau misalnya kita perhatikan di sini, ada kombinasi eh, atribut ya, tipe datanya. Jadi ada kategorikal itu ada atribut college, income, kemudian ada reported certification, ada reported usage level, ada considerations of plan, ada leave. Nah, itu atribut-atribut yang kategorikal. Sedangkan sisanya adalah numerik. Lanjut, kita akan cek missing values. Hasilnya adalah null, artinya datanya tidak ada yang kosong ya, tidak ada yang null, dan datanya konsisten. Kemudian tipe datanya, nah seperti yang saya sebutkan, jelaskan sebelumnya, ada kombinasi tipe data numerik dan kategorikal. Kemudian untuk pengelompokan tipe datanya sebagai berikut. Untuk yang numerik, atributnya adalah income of red slate after, house and set price over 15 minutes calls per month, ada average call duration dan profitability. Kemudian untuk kategorinya adalah college, reported certification, reported usage level, considerations of plan, dan leave. Kemudian ada tahapan di mana saya akan ngedrop target levelnya, yaitu label lift itu saya drop supaya nanti ketika sistem atau model melakukan sistem prediksi dapat memberikan hasil yang objektif gitu. Jadi istilahnya atribut lift ini saya sembunyikan dulu supaya kinerja dari model ini lebih optimal ya, lebih akurat. Nah, kemudian ada proses data transformation. Ini adalah tahapan di mana saya mengubah atau ya merubah tipe data yang kategorikal tadi menjadi numerik supaya bisa lebih optimal model itu dalam menganalisis datanya. Nah, hasilnya seperti ini, data yang awalnya kategorikal sudah berubah menjadi numerik semua. Kemudian lanjut fitur scaling, ini untuk memisahkan fitur dengan target label. Kemudian fitur scaling itu tujuannya apa? Supaya ada penyamaan skala antar fitur ya, sehingga tidak ada fitur yang mendominasi gitu. Kemudian ada perbandingan, ini untuk menjawab soal nomor 4, perbandingan decision tree perbandingan algoritma decision tree, logistic regression, dan naive Bayes. Nah, untuk perbandingannya, step-stepnya seperti ini. Saya import dulu library yang saya gunakan, kemudian sampling datanya saya lakukan sesuai yang diminta oleh Prof. Tuga, yaitu 20.000, kemudian 10.000, 5.000, 2.500, 1.250, sampai 156. Jadi dibagi-bagi. Itu dibagi menjadi 2 sampai menjadi unit terkecil. Nah, kemudian untuk cross validation-nya seperti ini. Nah, hasilnya adalah ketika dilakukan validasi untuk logistics, decision tree, dan naive Bayes, hasilnya sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat, semakin kecil datanya, akan mempengaruhi tingkat akurasi dan standar deviasinya. Nah, hasil yang saya peroleh adalah ukuran data memberikan pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas dan performa model. Nah, akurasi seluruh model cenderung menurun dan standar deviasinya semakin meningkat. Semakin berkurang ukuran dataset, maka akan mempengaruhi akurasi dan standar deviasinya. Nah, kalau dilihat di sini logistic regression ini akurasinya relatif konsisten, ya. Dilihat dari value akurasinya ya, dibandingkan dengan decision tree dan naive Bayes. Jadi logistic regression ini cocok ya, lebih cocok untuk sistem prediksi churn jangka panjang sebagai early warning system. Sedangkan decision tree karena sifatnya yang overfitting dan dia lebih cocok pada data yang masif atau skalanya jauh lebih banyak, maka ini
cocok untuk analisis eksploratif ya, bukan untuk prediksi churn operasional gitu. Untuk Naive Bayes, nah Naive Bayes ini modelnya bekerja sangat baik ya dan sifatnya robust ketika kondisinya terbatas karena Naive Bayes itu cocok ya, model ini cocok ketika data itu kecil ya, datanya sedikit atau datanya terbatas gitu. Nah, kemudian lanjut untuk perbandingannya seperti ini. Kemudian untuk menjawab soal nomor 5, learning curve untuk masing-masing algoritma dengan sumbu X sebagai ukuran dataset training dan sumbu Y sebagai performa model. Hasilnya seperti ini. Jadi yang biru adalah logistic regression, oranye adalah decision tree, dan hijau adalah Naive Bayes. Jadi kalau misalnya semakin datanya semakin banyak, nah hasilnya seperti ini nanti. Ketika ditabelkan, jadi logistic regression akurasinya relatif stabil di ambang data 2.500 sampai 5.000 data. Jadi dia mulai akurasinya semakin meningkat di rentang data seperti itu. Nah, setiap penambahan 5.000 maka kenaikannya akan sangat kecil. Nah, variansi semakin menurun seiring bertambahnya jumlah data. Ukuran paling efisien adalah kurang lebih 5.000 ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya, dia mulai stabil di angka atau di jumlah data 5.000 ya. Di sini ada 10 pangkat 3 dan 10 pangkat 4 ya. Kemudian ada Naive Bayes. Nah, Naive Bayes ini performa juga cukup stabil ya, seperti logistic regression. Nah, tapi untuk learning curve-nya dia cenderung datar ya. Ukuran paling efisiennya dia dimulai dari 2.500 ya. Itu kenapa dia robust terhadap data kecil ya. Kemudian decision tree di sini itu performanya tidak konsisten ya, cenderung overfitting. Nah, ukuran paling efisien itu ketika dia menyentuh 10.000 data. Ya, kemudian nah seperti ini ya, tidak konsisten. Karena memang dia cocok untuk data dengan skala yang besar. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 6, confusion matrix, recall, accuracy, dan precision, ada ROC dan AUC. Prosesnya seperti ini. Kemudian untuk training modelnya, scriptnya seperti ini. Untuk confusion matrix, akurasi, precision, recall-nya hasilnya seperti ini. Jadi ada logistic regression, decision tree, dan Naive Bayes-nya akurasinya sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat secara sekilas, akurasi tertinggi itu diduduki oleh model logistic regression. Kemudian urutan kedua ada Naive Bayes, dan urutan terakhir yang paling rendah adalah decision tree. Untuk detailnya sebagai berikut visualisasinya. Kemudian maknanya apa? Jadi untuk logistic regression, akurasinya memang tertinggi, recall-nya juga tertinggi, sehingga dia paling efektif dalam mengidentifikasi pelanggan yang benar-benar churn. Jadi dia andal dalam membedakan customer churn dan tidak. Sedangkan decision tree ini akurasinya paling rendah, recall-nya juga terendah, sehingga dia kurang stabil untuk sistem prediksi churn tanpa teknik tambahan atau ensemble. Kemudian ada Naive Bayes, akurasi dan recall-nya cenderung stabil, di mana dia cocok untuk benchmark awal ya, sebagai solusi awal, namun kurang optimal kalau tujuan utamanya adalah meminimalkan kesalahan prediksi churn. Ya, jadi setiap model itu punya plus minusnya masing-masing dan itu dikembalikan pada kebutuhan perusahaan. Kemudian ada ROC curve dan AUC. Jadi kalau kita lihat di sini idealnya semakin menuju angka 1 maka semakin ideal ya. Kalau kita lihat di sini yang biru adalah logistic regression, yang oranye decision tree, yang hijau Naive Bayes. Nah, untuk skor AUC tertinggi di sini adalah dimiliki oleh logistic regression dengan nilai 0,74, kemudian diikuti oleh Naive Bayes 0,72, dan terakhir decision tree 0,60. Nah, penjelasan atau interpretasi bisnisnya adalah semakin AUC mendekati 1, maka modelnya akan semakin baik seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, AUC yang di bawah atau mendekati atau di dalam rentang 0,5 itu biasanya cenderung random ya, tebak-tebakannya acak gitu ya. Jadi kurang efektif ya, kurang bagus modelnya ya. Kemudian untuk logistic regression dengan nilai 0,74 dia unggul karena dia mampu memisahkan kelas secara global sehingga dia cocok untuk data tabular, hubungan linear atau semi linear, dan noise-nya relatif rendah. Artinya model logistic regression ini cukup baik ya dalam membedakan mana pelanggan yang churn dan mana yang tidak. Sedangkan untuk Naive Bayes urutan kedua dia robust pada data terbatas namun seringkali keliru dalam membedakan kelas atau sering salah dalam memprediksi. Walaupun seperti itu, model ini memang cocok ya
ketika dipakai untuk early warning system awal ya, terutama saat dalam kondisi datanya terbatas atau ketika perusahaan ingin model yang cepat. Nah, sedangkan decision tree dengan nilai terendah, model ini sensitif ya dengan noise dan data imbalance. Karena sifatnya yang overfitting pada training, dampak model ini cukup buruk ya, buruk di ranking probabilitas. Artinya semakin mendekati random ya, tidak cocok gitu dalam prediksi. Kesimpulannya, logistic regression memiliki performa terbaik yang mampu membedakan kelas pelanggan yang berpotensi churn dan tidak, kemudian diikuti oleh naive Bayes, sedangkan model decision tree memiliki kemampuan diskriminasi kelas yang paling kecil atau paling rendah, sehingga kurang cocok untuk penggunaan berbasis probabilitas risiko. Nah, untuk perbandingan kelebihan dan kekurangan model sebagai berikut. Kemudian untuk menjawab soal berikutnya, 5 variabel yang paling berpengaruh atau feature importance di sini berdasarkan sistem atau berdasarkan di collab yang sudah saya kerjakan. Di sini ada kalau dilihat di sini untuk fitur paling penting ya berdasarkan sistem itu adalah profitability, kemudian urutan kedua leftover, kemudian house, operates, dan income. Alasannya seperti apa? Adalah sebagai berikut. Nah, jadi sebelum itu saya akan membahas ya, asumsi awal saya itu saya mengira bahwa 5 fitur utama yang menjadi konsiderasi penting adalah reported satisfaction, considering change of plan. Karena menurut saya di awal ini adalah atribut yang sudah secara sangat jelas, secara eksplisit menampilkan ketidakpuasan ya, opini pelanggan. Kemudian merekam secara jelas terkait niat pelanggan untuk meninggalkan atau mencari alternatif layanan di luar perusahaan. Nah, ternyata secara sistem ada fitur yang lebih diutamakan atau yang menjadi lebih penting, yaitu profitability, leftover, house operates, dan income. Alasannya adalah, ya, alasannya adalah kenapa variabel seperti reported certification dan considerations of plan tidak muncul sebagai fitur dominan? Karena indikator finansial dan stabilitas ekonomi itu jauh lebih memberikan sinyal prediktif yang paling kuat dan konsisten dibandingkan hanya dari sisi persepsi dan opini pelanggan. Nah, itu yang membuat atribut profitability, house, dan income itu menjadi penting di sini. Ya, karena atribut-atribut ini merekam pola customer ya, merekam pola pelanggan selama berlangganan dengan perusahaan. Nah, memang report certification dan consideration of plan itu memang merekam pendapat dari pelanggan, dia puas atau tidak, kemudian dia ingin berpindah layanan atau tidak, memang betul. Tetapi atribut inilah yang secara nyata, secara data itu merekam pola perilaku customer. Jadi itu yang lebih valid ya, karena sistem dapat menganalisis gitu, dibandingkan hanya sekedar opini saja yang tidak terukur ya, tidak ada landasannya. Nah, jadi untuk profitability ini memberikan pelanggan dengan kontribusi profit yang rendah berisiko churn sangat tinggi ya. Jadi diperlukan segmentasi pelanggan berbasis profitabilitas dan diferensiasi strategi. Ada leftover, paket layanan dirasa kurang sesuai ya. Jadi perlu rekomendasinya adalah right sizing plan supaya pendekatan atau nurturingnya kepada customer itu tepat sasaran. Ya, kepuasannya meningkat sehingga churn akibat mismatch paket menurun. Untuk house ini juga menjadi konsiderasi karena faktor sosioekonomi mempengaruhi stabilitas dan loyalitas pelanggan. Itu penting untuk menjadi perhatian untuk perusahaan ya, untuk melakukan penawaran ya yang sesuai.
Kemudian ada overage, biaya tambahan memicu ketidakpuasan dan churn ya. Jadi solusinya adalah opsi auto upgrade paket atau notifikasi batas pemakaian. Jadi ada remindernya, ya, ada pemberitahuannya. Jadi customer itu tidak merasa ada pembengkakan biaya di luar langganan, ya ada biaya tambahan di luar paket, ya. Kemudian ada income, daya beli mempengaruhi toleransi terhadap harga. Jadi perlu penyesuaian harga kembali yang disesuaikan dengan segmen pendapatan customer. Kesimpulannya adalah, hasil analisis yang saya lakukan menunjukkan bahwa churn lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kesesuaian nilai layanan dibandingkan dengan faktor psikologis atau opini semata. Variable profitability muncul sebagai fitur importance, urutan paling atas yang menandakan bahwa pelanggan dengan kontribusi profit rendah cenderung memiliki komitmen yang lemah terhadap layanan. Kombinasi leftover dengan overage menandakan bahwa mengindikasikan adanya ketidaksesuaian layanan dengan pola penggunaan aktual pelanggan. Bisa jadi pelanggan merasa membayar terlalu mahal untuk layanan yang tidak digunakan secara optimal, atau juga merasa rugi karena ada biaya tambahan yang dirasa nggak transparan, ya, tidak transparan atau terantisipasi dari awal. Kemudian faktor sosioekonomi melalui house dan income semakin memperkuat temuan bahwa churn bukan hanya lagi soal kepuasan, tetapi juga tentang kemampuan pelanggan terhadap layanan yang diterima. Kemudian dengan memanfaatkan model prediktif, perusahaan dapat beralih strategi reaktif menjadi strategi retensi pelanggan yang presisi, data-driven, efisiensi, dan keberlanjutan. Kurang lebih seperti itu hasil penelitian saya yang telah saya kerjakan. Berikut dokumentasi dari Google Colab saya yang sudah saya lakukan secara bertahap. Ya. Grafiknya yang sudah saya pakai di laporan tadi adalah sebagai berikut. Kemudian untuk evaluation matrix-nya, ada perbandingannya dari 3 algoritma. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang terakhir, ya, ini ada AOC dan ROC-nya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada data Excel-nya sebagai berikut. Ya, jadi demikian hasil dari pengerjaan final exam saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Dan terima kasih sebelumnya. Atas perhatiannya, terima kasih saya sampaikan.